Tembus ke skuad utama klubnya, Sintayong banggakan anak asuhnya. Rekor apik Sintayong hadapi Malaysia jadi modal penting di AFF U23. Gabung ke klub baru, naturalisasi Emil Audero dibocorkan Inter Milan. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Tembus ke skuad utama klubnya, Sintayong banggakan anak asuhnya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memiliki kualitas yang tidak bisa dianggap remeh, mulai dari strategi ataupun kecermatannya dalam memilih pemain untuk memperkuat skuadnya. Timnas Indonesia sendiri di bawah arahannya pun menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Gebrakan-gebrakan baru diluncurkan pelatih asal Korea Selatan itu semenjak mendukangi skuad Garuda. Beberapa di antaranya adalah kedisiplinan pemain, pusat latihan yang panjang, menambah fisik pemain dengan ekstra, dan menambah pemain keturunan untuk memperkuat skuadnya. Berbicara tentang pemain keturunan, sejatinya Sintayong selama ini dinilai tepat memilih pemain keturunan untuk dinaturalisasi guna memperkuat skuad Garuda. Tentu aura Sintayong itu yang membuat para pemain keturunan mau dinaturalisasi. Beberapa pemain keturunan incaran Sintayong yang berhasil dinaturalisasi sesuai keinginannya diantaranya adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Saint Patinama, Ivar Jenner, dan Rafal Struijk. Untuk dua nama terakhir, Ivar Jenner dan Rafal Struijk semenjak dinaturalisasi dan digembleng Sintayong di Timnas Indonesia, mereka mengalami peningkatan karir yang signifikan bersama klubnya. Menanggapi hal tersebut, pelatih berusia 52 tahun ini pun sangat bangga dengan pencapaian anak asuhnya di Timnas Indonesia tersebut. Menurut Sin, Ivar dan Rafael, performanya terus meningkat tidak terlepas dari penampilannya bersama Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni lalu. Terutama saat Timnas menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pasalnya kedua pemain ini bermain sejak menit awal pertandingan. Di samping itu, sebagaimana diketahui, berkat penampilan apik Ivar di laga uji coba bersama klubnya, membuat dirinya mendapatkan perpanjangan kontrak bersama FC Utrecht hingga 2026 mendatang. Sintayong sendiri menambahkan jika mereka berdua akan terus berkembang pesat. Rekor apik Sintayong hadapi Malaysia jadi modal penting di AFF U23. Skuad Garuda Muda saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Jakarta jelang menghadapi Piala AFF U23 Thailand yang mana akan digelar pada 17 hingga 26 Agustus mendatang. Pada pemusatan latihan ini, sebagaimana diketahui, punggawa skuad Garuda Muda masih belum lengkap, lantaran beberapa pemain masih ditahan klub dan ada beberapa lainnya mengalami sakit. Terlepas dari pemanggilan pemain yang alot itu, tim asuhan Sintayong ini tergabung di grup B Piala AFF U23 bersama Timnas Malaysia dan Timor Leste. Skuad Garuda Muda akan melakukan laga perdana dengan menghadapi skuad Harimau Malaya pada 18 Agustus mendatang, sementara menghadapi Timor Leste pada 20 Agustus mendatang. Tentu harapannya skuad Garuda Muda bisa tembus ke laga final, bahkan memenangkan Piala AFF U23 ini walaupun tidak memiliki target yang tinggi. Berbicara mengenai lawan pertama Timnas di grup B, Sintayong sejatinya memiliki rekor mentereng ketika bertemu dengan Timnas Malaysia, di mana skuad arahan Sintayong ini bahkan dinilai mampu memetik kemenangan di laga nanti. Berkaca dalam dua pertemuan melawan skuad Harimau Malaya, Sintayong menuai hasil memuaskan. Diawali dari laga pamungkas fase grup B Piala AFF 2020 yang digelar di Stadion Nasional Singapura pada 19 Desember 2021. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong menggilas Malaysia dengan skor telak 4-1, sekaligus memastikan langkah skuad Garuda ke babak semifinal turnamen tersebut. Tidak sampai di situ saja, keperkasaan Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong berlanjut di SEA Games 2021, tepatnya dalam perebutan medali perunggu di ajang tersebut. Duel digelar pada 22 Mei 2022. Pertandingan sempat berjalan seimbang setelah skor 1-1 bertahan hingga 2 kali babak tambahan. Laga pun pada akhirnya berlanjut sampai dengan adu penalti guna menentukan siapa pemenangnya. Dan skuad Garuda pun berhasil memetik kemenangan.
Jadi mampukah Sintayong bisa mengamankan rekor tersebut di laga perdana Piala AFF yang akan digelar pada 18 Agustus nanti? Menarik untuk dinantikan. Gabung ke klub baru, naturalisasi Emil Audero Mulyadi dibocorkan Inter Milan. Sebagaimana diketahui, kabar baik sedang menyelimuti pemain keturunan Indonesia, di mana Emil Audero secara resmi direkrut oleh Inter Milan untuk menggarungi musim 2023-2024 ini. Pemain ini pun didatangkan Inter dari Sampdoria dengan status pinjaman dengan opsi permanen. Menariknya, dalam pengalaman Emil Audero di media sosial klub, Inter ikut menyinggung Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa Emil Audero merupakan pemain berpaspor Italia, namun ia memiliki darah Indonesia, di mana darah Indonesia mengalir dari sang ayah, sementara ibunya adalah Italia asli. Emil sendiri memang besar di Italia, namun ia nyatanya lahir di Indonesia. Tepatnya kiper berusia 26 tahun ini lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB, pada 18 Januari 1997 silam. Dalam postingan-postingan perkenalan Emil Audero, pihak Inter Milan pun menyinggung tempat kelahiran sang kiper. Inter menuliskan, "From Mataram to Milano," yang dapat diartikan dari Mataram ke Milan. Selain itu, dalam laman resmi Inter Milan, mereka juga menyinggung tentang darah Indonesia yang mengalir di tubuh sang pemain. Dua budaya, dua jiwa, dua dunia yang bertemu. Ketenangan laut Indonesia yang tenang bercampur dengan ketahanan dan kekuatan pegunungan Piedmont. Kualitas yang menjadi ciri khas Emil Audero Mulyadi, kiper baru Nerazzurri sejak kecil. Tulis Inter Milan di website resmi mereka. Inter tampaknya mengetahui bahwa Emil berasal dari Indonesia. Lantas apakah Emil akan tersentuh dan ikut memperkuat timnas Indonesia? Sebab seperti yang diketahui, meski memiliki kewarganegaraan Italia, sampai saat ini Emil Audero belum pernah dipanggil untuk membela timnas Italia senior, di mana dirinya hanya sering bermain untuk timnas Italia di level umur. Dengan kondisi itu membuat kiper lulusan Akademi Juventus tersebut masih berpeluang untuk membela Garuda. PSSI pun dikabarkan sudah beberapa kali mengundang Emil Audero untuk ikut program naturalisasi. Namun semua ajakan itu ditolak Emil karena ia masih yakin dapat menembus skuad utama timnas Italia. Namun bukan tidak mungkin dirinya bakal dinaturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2023 mendatang. Sebab dirinya diprediksi akan menjadi pilihan utama Sintayong untuk mengawal gawang timnas Indonesia. Menarik untuk dinantikan kelanjutan proses naturalisasi dari Emil Audero Mulyadi.